Jangan lu berhenti abis ini terus gue digebukin istri lu, jangan. Oke. Jangan. Jangan. Selamat malam, selamat datang lagi ke acara kita Papa Beruang. Hari ini kita akan bicara dengan sebuah orang sosok yang inspiratif. Kenapa? Dia berani dari perusahaan corporate multi internasional berhenti dari seorang assistant manager hanya menjadi seorang online shopper. Bukan online shopper malah ya, pembuka toko online. Apa tuh berarti? Ya tukang online deh. Nah, tetapi dia bisa bertahan. Apakah ini benar? Apa sih yang mendorong dia? Yuk kita kupas hari ini. Mari kita perkenalkan Wahyu Darsito. Yeay! Hai. Hai. Yes. Ya, halo. Gimana? Jangan gimana nih, wah dia lagi sih melihat nih. Gua rasa nih catatan penjualan hari ini cuan banget nih. Soalnya udah mau PPKM mikro nih. Jadi dia udah untung banget nih kayaknya. Nabung dulu. Mas, perkenalin siapa sih dirinya Mas? Gimana bos? Oke, ya. Nama saya Wahyu Darsito. Saya dulunya kerja di perusahaan multinasional, perusahaan otomotif yang nomor 1 di Indonesia katanya. Tapi ya secara data sales sih ya sih. Yang itu, yang logonya buletan 2. Boleh nyebut merek nggak ya? Jangan, kita nggak ada endorse, tapi memang salah satu produknya adalah kerjasama Indonesia dengan Jepang. Ya? Tapi boleh masih tawarin. Ini kan. Karena Mas Wahyu ini datang ke short notice banget. Ini gue luar biasa, beliau ini sangat inspiratif. Beliau berhenti kerja dan jualan online di tengah-tengah pandemi. Gimana Mas ceritanya? Gue sebenarnya kerja di perusahaan itu 19 tahun, jabatan terakhir asisten manajer. Awal 2020 kemarin resign, tepatnya akhir Januari. Nah, Februari Jakarta banjir, Maret PSBB mulai. Langsung deh, itu seru ya, pandemi, Covid dan sebagainya. Ya udah dijalanin aja. Tunggu. Jadi sebenarnya lu nyesel atau enggak nih untuk berhenti ini nih? Kalau dibilang nyesel, jujur aja ada nyeselnya, karena ya satu, gue kehilangan teman-teman banyak banget lah, istilahnya udah lama di sana, teman ada banyak lah ya. Terus kalau dibilang sedih karena ya gaji, jaminan, kemudian fasilitas kan berubah semua, gak ada, ini sekarang mesti nyari sendiri. Tapi di sisi lain juga happy karena gue kenapa resign, karena waktu itu ada keperluan keluarga yang gue gak mungkin handle kalau gue masih kerja formal. Jadi kerja jam 7 sampai jam 5 gitu gak mungkin, makanya gue resign. Nah, itu sisi happy-nya yang menurut gue itu lebih strong daripada sisi gak enaknya. Oke. Nah, tapi kalau kita langsung aja deh. Menurut gue secara omset bagaimana? Apakah bisa? Gimana nih ceritanya? Ada yang dikorbankan nggak di omset? Secara omset ya, memang sih ini usaha sebenarnya nggak terus tiba-tiba gue resign gitu, nggak sih. Ini ngerintis dari agak lama. Awalnya sekitar 2014-2015an tuh kecil banget masih. Terus berkembang. Ya akhirnya 2020 kenapa gue berani resign, karena di situ udah ya relatif cukup lah. Kalau mungkin ditanya omset, menurut gue omset itu KPI yang nggak real, karena yang realnya adalah margin atau profit atau take home. Dan ya boleh dibilang sih, kebayang gue berani resign artinya take home-nya cukup, insya Allah. Nah, jadi sebenarnya omsetnya berapa Mas? 10%-nya berapa? Jadi intinya adalah Mas Wahyu ini terberkati. Tidak semua orang dapat mungkin seberuntung beliau, atau mungkin bisa lebih untung malah, tetapi jangan langsung ini. Ini kita tujuannya podcast kali ini adalah membuka wawasan. Tapi ada mungkin cara yang berhasil, ada cara yang tidak. Silakan Anda memilah-milah sendiri untuk menjadikan kekuatan Anda. Ya, jangan lu berhenti abis ini terus gue digebukin istri lu, jangan. Jangan. Oh iya, sorry. Gue mau ngasih tahu terutama ke teman-teman gue yang masih di perusahaan tempat gue dulu kerja, kalau mau resign saat ini, tahun ini 2021, jangan dulu ya. Jangan dulu. Di luar ombaknya lagi gede banget. Jangan. Tahan. Nah, kalau kita bicara ombaknya gede banget nih Mas, ini bagus banget. Sebenarnya tadi bikin online shop, berhubungan gak sih sama pekerjaannya? Gak berhubungan sama Kenapa sekali. Kenapa gak Mas? Sekarang usahanya apa sekarang malah? Oke. Online shopnya adalah aksesoris foto dan beberapa aksesoris jam tangan.
Kalau dulu kerjanya otomotif, nggak nyambung ya. Jaka Sembung bawa gitar, nggak nyambung, jreng. Ini tadi karena faktornya gue denger adalah karena seneng ya, jadinya ya. Seneng karena itu bisa membuat happy ya. Yes. Jadi ini berdasarkan apa nih awalnya? Kejerumuskan apa nih? Iya. Satu sisi gue waktu kerja kemarin sekitar 2014-2015 itu ada trouble-nya gede, dan itu simpelnya gini deh, kalau perusahaan besar itu ada banyak rantai yang terkait. Jadi misal ada masalah di satu ujung sana, semuanya babak belur gitulah ya. Nah, pada satu titik gue udah ngerasa, aduh, ini kalau gue nggak ngawalin sesuatu bahaya nih. Artinya gini, cepat atau lambat kita yang kerja di perusahaan itu akan either pensiun atau pensiun dini atau resign. Jadi tetap harus mempersiapkan nantinya setelah itu mau ngapain, setelah kerja di perusahaan itu mau ngapain. Apakah mau pindah ke perusahaan lain atau mau usaha sendiri. Nah waktu itu ya kepikiran, wah kalau kayak gini terus gue pusing, gue mesti nyiapin usaha dong. Gue nggak tahu kapan nanti terjun langsung full gitu ya. Tapi gue siapin, dan akhirnya ya di 2020 kemarin pakai. Oke, jadi ini sebenarnya bukan dorongan hati. Tapi sorry, tadi pertanyaannya gimana? Ya benar sih, 2014. Asik kan gue cerita. Iya, nggak apa-apa. Gue senang banget nih dengan narasumber yang begini, yang berapi-api menceritakan langsung itu. Nah, tapi jadi ini sebenarnya yang gue tangkap adalah tidak setiba-tiba langsung berhenti ya. Tadi kan mulai berhentinya 2019 ya, dan persiapan dari 2014 enggak. ya. Oke. 2020. Oh 2020 malah lebih gila lagi. Nyiapin usaha dari 2014-2015. Nah, ya resignnya 2020. 2018 5 tahun ya berarti. Usahanya tuh yang megang ya 2016, 17, 18. Yes. Dan selama gue belum resign sih yang megang kebetulan istri gue yang pegang. Begitu gue resign ya gue nyemplung situ. Dan salah satu kenapa tadi gue nyebutin fotografi sama aksesoris jam tangan, yaitu gue kerja pusing dan gue pengen memulai sesuatu yang baru yang bikin gue happy. Jadi ya udah, gue suka moto, gue suka kutak-atik jam tangan, ya akhirnya usahanya ke situ. Gitu. Oke. Dan ya yang namanya usaha itu kalau ngerintis itu katanya sih, dan emang gue ngerasain kadang itu jualan banyak, kadang itu dikit. Kalau kitanya nggak enjoy di situ, udah keburu nyerah nanti, udah keburu capek. Jadi ya mumpung masih ngerintis ya udah, gue pakai filosofinya, gue kerjain yang gue ngerasa happy di situ. Nah ini menarik banget karena lu selalu sering bilang kata happy, bagaimana ini. Cuman namanya kerja ya, gue agak-agak sedikit skeptis dalam pengertian biasa lu kerja 19 tahun lu kerja sebagai engineer ya memang merencanakan sesuatu apa, tapi kan sekarang perubahan konsep, yaitu dia berubah menjadi jualan, di mana mesti menghadapi konsumen yang agak ajaib, menghadapi memanage tim sendiri juga luar biasa gitu kan. Nah itu tuh bagaimana perubahan konsepnya? It's a big concept I think, perubahannya luar biasa. Kalau semuanya terjadi dalam waktu semalam itu besar, tapi kalau perubahannya terjadi bertahap itu bisa dikerjakan atau doable lah ya. Ringan sih enggak, tapi lebih bisa dikerjakan. Dan sorry, ini mungkin kelebihannya kalau kita usaha sendiri sama kita jadi full karyawan adalah kalau kita full karyawan nggak semua faktor itu kita kontrol. Tapi kalau kita usaha sendiri hampir semua faktornya bisa kita kontrol. Gitu sih. Dan ya itu ada sisi lebihnya kalau misal kita usaha sendiri. Ya plus minus lah ya. Iya, resiko tanggung sendiri, tapi kontrol juga kita bisa ngatur. Gitu sih. Kebayang nggak? Ya berarti intinya kalau semua tindakan kita malah lebih benar-benar dipertaruhkan ya. Kalau modal lu hilang benar-benar modal banget ya. Nah Mas, sekarang kita nanya quick question nih. Jadi lu mesti gue nanya, lu mesti jawab dengan cepat dan sedih atau bahagia. Nah antara pertama, ini ada beberapa pertanyaan dari onliner pemula, toko online pemula ya. Kalau modal kecil atau modal gede? Kalau gue prefer dari kecil dulu. Walaupun tersedia modal gede, tapi yang diputar kecil dulu. Kenapa gitu. tuh? Karena gini, modal kecil, modal gede itu simpenan. Tapi harus diputar dalam artian gini, kita nggak bisa langsung pulakan produk A sampai Z, terus diceplokin, terus nunggu customer datang. Nggak bisa.
Kita lebih baik kondisi saat ini adalah kulakan misal A sampai E, terus nanti dilihat ABC laku, DE enggak, DE suntik mati, ABC terus habis itu FG. Ternyata A, B, C, F, G laku semua. Oh ya udah, oke, gue nambah apa lagi nih? HI dan seterusnya kayak gitu. Jadi kayak experimentation, muter terus. Itu kayak lebih efektif untuk sekarang daripada langsung A sampai Z full gitu. Karena gue juga pernah ngalamin, gue bikin usaha yang langsung semuanya set gede gitu dan ternyata gagalnya babak belur banget. Dan di sisi lain gue yang usaha yang ini, yang dari kecil diputer malah jalan. Sampai sekarang gantunginnya malah dari situ, bukan dari yang modal gede. Oke. Tapi ya ini point of view gue ya, opini gue ya. Maksudnya mungkin tiap-tiap orang punya strategi bisnis yang beda. Cuman kalau buat gue itu. Betul. Karena perusahaan keluarga gue juga memang kalau bisnis yang kita mulai dari kecil itu relatif lebih stabil. Karena semua faktor dapat kita kontrol. Tapi kalau udah gede ya antara lu untung gede banget atau lu bangkrut parah banget. Itu aja sih sebenarnya. Yang sebenarnya berjalan ya kayaknya. Iya bener kan ya? Nah terus yang kedua, dana rekening bisnis sendiri atau digabung dengan dana pribadi? Oke, pisah. Oke. Jangan digabung. Jangan digabung. Jadi kalau misal, jangan digabung. Bahaya. Jadi kalau misal untung ketahuan untung, kalau rugi ketahuan rugi. Jadi kalau ketahuan rugi ya udah stop. Kalau untung tambah, kayak gitu sih. Oh, bagus nih. Soalnya kita nomor 3. Gimana dapetin tahu produk yang enak untuk dijual atau enggak. Kayak gue sendiri, gue bikin pokok itu 2 tahun tuh baru ada 1 customer akhirnya kemarin tuh. Itu pun perjuangan banget setelah cari same day-nya susah banget tuh. Nah itu bagaimana cari produk yang menurut kita dapat terjual atau enggak? Dua sisi ya. Kalau dari sisi supply, ya disediainnya mungkin beberapa produk yang sekiranya laku, stoknya nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti yang laku ditambah, yang nggak laku suntik mati. Simpelnya gitu. Gue sadis ya dikit-dikit suntik mati. Nah di sisi lain kita juga mesti dengerin customer. Cuman kadang-kadang gue kadang-kadang agak sedikit nggak setuju. Sebenarnya oke sih, bagus untuk teman-teman yang belajar jualan terus jualannya ke relasi, ke teman sendiri atau ke saudara, ke kumpulan arisan dan sebagainya. Itu kalau buat belajar awal oke lah. Tapi pada akhirnya pasar itu di luar sana, di luarnya lingkungan itu. Jadi artinya dengerin customer yang ada di luar. Dan itu yang nanti berkembangnya lebih besar, nggak di lingkup yang kecil. Jadi the real customer itu ada di luar lingkup kita yang biasa kita temui. Kalau misal yang lingkupnya lebih kecil emang sih nyaman kita untuk ngomong ya. Tapi satu titik ya kita harus keluar dari itu. Zona nyamannya harus kita lewatin gitu. Masalah nanti di luar laku apa enggak, justru itu test case-nya. Kalau laku tambah, kalau enggak stop gitu. Jangan sampai salah feedback. Maksudnya kalau di lingkungan sendiri kan kadang kalau saudara nggak enak kan ngasih tahu masakannya kurang pedes atau masakannya kurang manis, nggak enak mereka ngomong. Orang luar ngomong enak, ini kurang pedes nih mas. Ya udah, itu real feedbacknya. Berarti gitu, dia belum ketemu konsumen kayak gue, karena siapapun itu gue bilangin yang bener-bener aja menurut gue. Walaupun yang suka-suka, salah dia ketemu konsumennya. Nah, pertanyaan berikutnya, yang mana marketplace terbaik? Cuman saat ini mungkin bukan marketplace terbaik, tapi kalau untuk dagangan gua, omset paling gede atau sales paling banyak itu di marketplace yang hijau, disusul marketplace yang orange. Kalau dulu pertama yang paling gede gue di marketplace merah, tapi nggak tahu sekarang dia kesusul sama yang lain untuk produk gue ya, karena kadang-kadang marketplace kan ada khasnya produk yang kayak gini-gini di ini gitu kan ya. Kalau gue gak gitu. Jadi seperti yang kayak tadi listening to your customer feedback itu benar-benar ngaruh bahwa mindset konsumen juga gimana ya sebenarnya. Betul sih. Nah, yang terakhir adalah kalau gue mau nyari barang-barang lu, gue mau lihat yang lu ngomongin bener atau kagak, di mana aja? Apa sih nama tokonya? Nama tokonya Relix, bisa dicari di ya Tokopedia ada, kemudian Shopee ada, Bukalapak ada. Nanti di-share aja di deskripsi. Guys, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk share video-video kami agar Anda semakin termotivasi menjadi miliarder berikutnya. Nah, kata-kata terakhir Mas Wahyu, untuk orang yang baru mau mulai usaha, apa aja Mas? Oke, untuk teman-teman yang baru mulai usaha, simpelnya satu adalah jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk mulai ya. Terus yang kedua adalah style ada macam-macam, tapi bisa dicoba style dari yang kecil dulu, diputer sampai nanti jadi lebih gede. Terus yang ketiga adalah adaptasi.
Jadi ini sekarang kita ketemu COVID, kita nggak tahu tahun depan mungkin ada case apa lagi, mungkin bukan masalah kesehatan, mungkin apa, tapi tetap adaptasi terus. Dan itu yang harus tetap kita ready, bahwa kondisi di pasar, kondisi di lapangan akan selalu ada perubahan. Kita sebagai orang usaha harus siap. Itu aja. Wih, luar biasa. Oke guys, thank you banget for enjoying watching. Itulah dengan Wahyu Darsito, orang yang luar biasa. Oke, saksikan terus case-case berikutnya. Semoga Anda semakin terinspirasi. Salam inspirasi. Thank you Mas Wahyu. Thank you. Oke, thank you.